Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Masalah asmara, penarik ojek bunuh teman wanitanya. Kelompok remaja bersenjata tajam serang pemukiman warga. Kritikan untuk Kota Serang harus disikapi dengan perbaikan infrastruktur. Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di semak-semak di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Polisi yang melakukan olah TKP memperkirakan korban tewas dibunuh. Selain jasad korban, polisi menemukan barang bukti berupa kloset jongkok bekas dan kayu yang berlumur darah. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Pandeglang untuk diotopsi. Tidak butuh waktu lama, anggota Satreskrim Polres Pandeglang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Korban yang diketahui berinisial LS dibunuh teman prianya berinisial RK yang baru berusia 21 tahun. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Pandeglang. Pelaku mengaku membunuh mantan pacarnya dengan cara mencekik dan menghantam korban dengan menggunakan kloset bekas dan kayu. Pelaku yang berprofesi sebagai penarik ojek daring mengaku sakit hati dan cemburu karena korban sudah memiliki kekasih baru. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa tas dan telepon genggam korban. Polisi memastikan motif pembunuhan karena masalah asmara. Dengan adanya kejadian pembunuhan tadi malam yang terjadi di stadion di Pandeglang, alhamdulillah kami saat ini berhasil mengamankan pelaku. Adapun kalau untuk motif sendiri setelah kita lakukan interogasi, ini masalah hubungan ya, pacaran, jadi cinta segitiga antara korban, pelaku, dan satu teman laki-laki lainnya. Pelaku mengaku sudah berpacaran dengan korban selama 5 tahun, namun korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka karena korban sudah memiliki kekasih lain. Karena udah dibohongin, dihianatin. Dibohongin karena? Dihianatin. Yang keras bang? Dihianatin. Udah berapa lama kamu pacaran? Hampir 5 tahun ya? 5 tahun. Hampir 5. Sebelum kejadian pernah janjian dulu atau gimana? Tidak sengaja? Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Meranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Diduga sang sopir mengantuk, truk molen yang melaju dari arah Serang menuju Tangerang terlibat kecelakaan tunggal dan menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas terutama yang akan menuju arah Tangerang terjebak kemacetan. Bahkan kemacetan sempat mencapai 2 km. Sebagian besar kendaraan yang terjebak macet merupakan kendaraan karyawan yang akan menuju tempat kerja mereka. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kabupaten yang diterjunkan ke lokasi juga sempat kewalahan untuk mengurangi kemacetan karena ribuan kendaraan yang akan menuju kawasan industri Cikande dan Balaraja terhenti. Bahkan polisi melakukan sistem kontraflow untuk mengurai kemacetan. Berdasarkan pemeriksaan sopir truk dan saksi-saksi, kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk. Kemacetan terjadi karena tidak ada jalan lain selain jalur utama menuju komplek industri di wilayah Cikande. Dari arah barat menuju timur kita kontraflow, kita kontraflow tadi pagi dan bergantian arusnya yang dari arah barat menuju timur. Ya. Ini kejadiannya berapa bang?
Kejadian diperkirakan jam setengah lima. Selain itu, para pengendara yang kerap melintas di jalan tersebut meminta pemerintah Kabupaten Serang segera membuat jalan alternatif dari Serang menuju Cikande agar setiap berangkat dan pulang ribuan buruh bisa melintasi jalur alternatif tersebut. Ariel Meranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon randu setinggi 12 meter yang berada di Jalan Menjangan Raya Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, tumbang. Selain menimpa tiang listrik, batang pohon juga menutup jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri langsung melakukan evakuasi untuk memindahkan batang pohon yang menutup jalan. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pohon yang tumbang juga mengakibatkan sejumlah kabel dan tiang listrik ikut tertimpa sehingga mengakibatkan aliran listrik terputus. Setelah 1 jam, batang pohon yang menutup jalan berhasil disingkirkan dan arus lalu lintas berangsur-angsur bisa dilewati kembali. Pohon tumbang ini berjalan seperti tertimpa seperti tiang listrik roboh, kabel-kabel pasti bersentuhan Pak ya. Ini akibat apa sih Bang? Angin lebat Pak, angin lebat disertai hujan gerimis. Petugas menghimbau kepada warga untuk waspada, terutama saat turun hujan dengan disertai angin agar berteduh di tempat yang dipastikan aman. Ariel Meranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Warga yang tinggal di Kafling Setiabudi, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, diresahkan dengan penyerangan sekelompok remaja. Sejumlah remaja yang mengendarai sepeda motor turun dan langsung melakukan penyerangan ke dalam pemukiman warga. Para pelaku datang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Mereka juga melempar petasan ke arah pemukiman yang diduga untuk memancing respon warga untuk keluar dan melakukan perlawanan. Tidak hanya itu, pelaku penyerangan juga melakukan penyisiran dengan memasuki sejumlah gang di sekitar lokasi sambil meneriakkan kata-kata provokasi. Sejumlah warga mengaku tidak tahu dari mana asal pelaku penyerangan dan penyebab terjadinya penyerangan. Pas saya dengar suara petas apa suara apa nggak tahu lah, tahu-taunya rame, saya turun buru-buru tuh, saya sebagai warga, apa kejadiannya, tahunya udah rame menyerang. Nah sampai ke sini nih, tok sini nih, nah udah gitu orang mana saya nggak tahu udah Bang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Warga berharap agar polisi bisa mengusut peristiwa tersebut agar diketahui pelaku dan motif penyerangan. Kita mah sangat meresahkan ya, kalau bisa aparat nindak, kontrol, ya nggak tiap malam lah, berapa hari sekali patroli, kita maunya begitu. Peristiwa penyerangan ini pun sudah dalam penanganan kepolisian sektor Ciledug, Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Ariel Meranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kota Tangerang.